فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini saya sudah bersama dengan penanggung jawab SMA ICBS Harau, Insan Cendekia Boarding School Harau. Masya Allah banget. Bersama dengan Miss Fani. Ya. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini Miss Fani? Baik, Alhamdulillah. Apa kabar Ibu? Masya Allah, Alhamdulillah baik banget Miss Fani. Saat ini kita akan mendengarkan dari Miss profil singkat tentang ICBS untuk dibagikan kepada semua pendengar TV channel kita hari ini. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh. Khususnya ini di Komplek Harau. Iya. Jadi Insan Cendekia Boarding School ini terdiri dari beberapa komplek, Ibu. Iya. Dan terutama di sini ada di komplek yang terbesar, ya, yaitu di Kompleks Harau. Iya. Nah, profil dari Insan Cendekia Boarding School Harau itu sendiri, kalau kita punya visi yaitu mewujudkan generasi yang cerdas, Islami, mandiri dan berprestasi. Nah, itu misi dari Insan Cendekia Boarding School sendiri. Amin. Ya, setiap hari mungkin ya kalau kita lihat profilnya anak-anak seperti sekarang ini ya sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan Islami dan mereka setiap harinya melaksanakan kegiatan-kegiatan akademis juga berkesinambungan dengan keagamaan. Jadi di sini anak-anak tidak hanya fokus kepada kegiatan-kegiatan akademis saja, tidak juga kegiatan-kegiatan agamis saja, tetapi juga digabungkan antara akademis dan juga agamisnya. Agamisnya. Masya Allah banget. Dan Miss, untuk di anak-anak di sini katanya kemarin itu bisa mengharumkan nama pesantren sendiri, tapi juga mengharumkan kabupaten. Ya. Kemarin apa aja sih yang diraih oleh para santri yang ada di ICBS? Ya, berbicara tentang prestasi ya Ibu, alhamdulillah sebagaimana yang saya sampaikan tadi, anak-anak tidak hanya fokus ke bidang akademis saja, kemudian juga di bidang agamis, kemudian olahraga dan seni, ya alhamdulillah. Ya, seperti yang sekarang alhamdulillah anak-anak terutama anak saya di SMA sudah banyak meraih prestasi di bidang AOSN, Olimpiade Sains Nasional, ada juga KSM, kompetisi Sains Madrasah, di mana itu kita anak-anak berlomba di bidang akademik seperti geografi, fisika, kemudian dan mata pelajaran sains lainnya, tetapi dia berlandaskan dengan keagamaan. Satu anak kita sudah sampai di nasional mewakili Sumatera Barat, sudah menjadi perwakilan Sumatera Barat di bidang matematika. Nah, itu KSM seluruh Indonesia. KSM seluruh Indonesia. Ya. Masya Allah. Begitu juga ada OSN dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak juga banyak prestasi internasional seperti anak-anak yang sudah diterima di universitas di Timur Tengah ataupun sekarang juga sedang mengikuti program-program pertukaran pelajar dan lain sebagainya. Itu yang targetnya ditargetkan untuk Asia, Eropa, kemudian Amerika dan tentunya Timur Tengah yang sudah menjadi bagian yang kultur ya dari pesantren ini. Masya Allah. Miss, untuk jenjang pendidikan yang ada di ICBS itu seperti apa saat ini? Iya. Untuk di Insan Cendekia Boarding School sendiri itu terbagi menjadi dua sekolah, dua tingkat ya Ibu. Dua tingkat ya. Ada di tingkat SMP, kemudian ada di tingkat SMA. Jadi ada anak-anak yang jenjang pendidikannya di SMP, kemudian di tempat yang sama juga ada anak-anak yang tingkat pendidikannya di jenjang SMA. Di jenjang SMA. Miss, apa boleh misalnya nih nanti masuk di tingkat SMA-nya atau harus kalau mau masuk SMA itu harus dari SMP di sini? Memang sekarang ada dua tingkat pendidikan di sini, ada SMP dan SMA. Namun tetap pendidikannya itu pendidikan yang terpisah, Ibu. Ya. Jadi anak-anak yang
tidak SMP di sini, banyak juga yang menyambung ke SMA-nya. Banyak SMA ya. Kemudian ada juga anak-anak yang sudah menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMP, kemudian mereka tidak nyambung lagi di sini, ada juga. Oh gitu. Kemudian tetapi lebih banyaknya seperti itu bahwa kalau nyambung ya, nyambung dia. Karena mereka udah tinggal di sini, udah nyaman di sini ya. Betul. Harapannya tuh sih memang seperti itu ya. Karena alumni kan Bu, Alumni, jadi ya. Dari alumni sudah lanjut saja. Lanjut saja ya. Mereka juga pasti kalau saya melihat tempat ini saya juga nyaman ya. Saya mau ngelihat awalnya saya masuk ini apa rumah dinas para pendidik atau apa. Oh setelah saya tanya ternyata asrama gitu. Asramanya itu tempat tinggal putri sama putra itu apa ya sama ya kayak rumah-rumah gitu. Cuman dia berbeda saja. Cuman di berbeda sebelah aja. kanan itu komplek putra, kemudian di sebelah komplek putri. Ya, memang dipisahkan ya. Terus untuk kelas mereka sendiri apa juga dipisah atau digabung, Miss? Ya harus dipisahkan. Jadi mereka memang tempatnya sudah terpisah, jadi pendidikannya juga di kelasnya dipisahkan. Putra ya di kelas putra, putri ya di kelas putri. Oh seperti itu. Masya Allah banget, luar biasa banget, senang sekali saya bisa bersama dengan Miss saat ini. Miss adalah secara umum kepala sekolah putri ya? Ya lebih ke penanggung jawab sih. Oh penanggung jawab. SMA, oh gitu. Miss Fani adalah penanggung jawab putri. Ya sekolah apa sih yang tepatnya Miss? Biar nanti dikat aja. Jadi karena beberapa komplek SMA itu terdiri dari beberapa komplek, saya ditugaskan untuk menjadi penanggung jawab di wilayah Harau. Oh penanggung jawab di wilayah Harau. Oh, jadi kepala sekolah saya ada lagi. Gitu. Oh gitu. Untuk penanya. Oh kepala sekolahnya ada. Lagi. Apakah kepala sekolah untuk ICBS sendiri dipisah apa? Kepala sekolahnya cuma satu doang, tapi di 3 sekolah yang ada? Oh iya. Karena untuk sekarang kompleknya aja yang berbeda. Kompleknya aja yang berbeda. Kalau untuk kepala sekolahnya masih satu. Untuk SMA, kalau untuk di SMP berdasarkan tempat. Oh, di SMP berdasarkan tempat. Tapi untuk SMA masih satu ya. Oke. Terima kasih Miss atas kebersamaan kita hari ini, luar biasa banget. Sampai ketemu, senang sekali saya bisa berada di sini. Semoga kehadiran saya juga bisa bermanfaat. Tentunya. Semuanya. Terima kasih kedatangannya juga Ibu. Oh, insya Allah, sama-sama Miss. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di musola yang sama-sama kita cintai ini. Salawat beririkan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ustazah Sri Hartini SPSI, yang terhormat Ustazah yang hadir pada hari ini, yang sama-sama kita hormati tamu kita dari Mu'alaf Center Kota Bukit Tinggi, dan yang saya banggakan seluruh santriwati Insan Cendekia Boarding School Harau Putri. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Uktina Dafila Yusmita. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Adzim, Sadaqallahul Adzim, Sadaqallahul Adzim. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Davina Riza Maharani. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma inna hadha iqbalu naharin wa idbaru laylin wa aswatu du'atika faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawattiqillahumma rabiqataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya seminar yang akan dipandu oleh Ustazah Sri Handini SPSI sebagai moderator. Kepada Ustazah disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mujahidan tahu 3 kali takbir.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah atas rahmat, nikmat, dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita merasakan begitu banyak nikmat yang hadir di kehidupan kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati ibunda kita, manggilnya ibunda atau ustazah atau bagaimana? Ibunda, ya, dari Mu'alaf Center. Ya, dan nama beliau Ustazah belum sempat kenalan tadi. Sempatnya cuma sebentar saja tadi berkenalan. Jadi beliau Ibu Nur Aisyah, ya, Ibu Nur Aisyah, dan juga Ibunda Maya Yasmin, MPSI psikolog. Nah, Masya Allah ya, hadir di depan santri-santri Ustazah semuanya psikolog. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah kita akan mendengar ilmu dan berbagi dari beliau-beliau tentang judulnya, saya lihat contekan ya, judulnya Peran Wanita Muslimah di Era Modernisasi. Jadi kabarnya nanti lebih panjangnya ceritanya tentu sama ibunda kita. Ustazah hanya menghantarkan. Nah, kabarnya ibunda kita, Ibunda Nur Aisyah ini mendapatkan hidayah untuk masuk Islam pada tahun 2019. Masya Allah. Jadi kalau boleh tahu Bunda, sebelum Nur Aisyah namanya siapa Bunda? Nama bundanya Ulnike. Tentu lebih lanjutnya akan kita perkenalan, karena perkenalannya nggak ada juga sama Ustazah. Jadi lanjut ibunda perkenalan boleh ya. Jadi perkenalannya lebih lanjut tentu sama ibunda kita. Nanti akan ada materi juga dari ibunda kita, dari Ibunda Nur Aisyah, dari Ibunda Maya, dan juga Bunda Nike, Fatlah. Kepada Ibunda Nur Aisyah mungkin ya dulu ya, kita persilakan dengan hormat. Terima kasih banyak Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Ustazah. Santri-santri ya Ustazah begitu luar biasa. Masya Allah banget, senang banget. Saya mau manggil apa? Bisa manggil Bunda aja ya. Boleh Ustazah. Masya Allah, Bunda Aisyah begitu bersyukur banget hari ini bisa bertemu dengan ananda-ananda sekalian. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di sini dengan senyum-senyum yang luar biasa. Ya, masih semangat? Masya Allah, sehat-sehat? Masya Allah, luar biasa. Ya, senang sekali. Berarti Ustazah sukses ya. Semangat, ya, senang sekali, Masya Allah banget. Allah begitu luar biasa mengizinkan Bunda bisa hadir bersama dengan anak-anak sekalian. Dan nanti ada Ustazah atau memanggil kakak nih? Oh, kakak aja ya. Beliau adalah juga santri dulunya ya. Beliau mengejar pendidikan di pesantren juga. Saya sungguh sangat Masya Allah banget ya. Mohon maaf kalau misalnya Bunda itu masih minim kata-kata muslimahnya ya. Nanti adik-adik bisa juga mengajarkan Bunda untuk lebih menjadi muslimah yang baik dalam kata-kata, dalam ilmu Islam ya. Dalam mengucapkan kata-kata, mohon maaf Bunda agak sedikit nervous nih karena ketemu dengan ratusan santri di sini. Dan perkenalan selanjutnya Bunda seperti yang disampaikan oleh Ustazah, Bunda pertama kali bersyahadat di tahun 2019, tepatnya tanggal 29 Juli 2019 di Masjid Raya Bandung. Masya Allah, begitu luar biasa.
Eh, Allah baik banget sama Bunda. Penyertaan Allah dalam kehidupan Bunda begitu luar biasa. Anak Bunda ada 4 orang, tapi saat ini anak-anak Bunda tuh masih beragama Kristen, dan Bunda berharap suatu saat nanti anak-anak Bunda bisa mendapat hidayah dan bisa masuk surga. Terima kasih banyak, mohon doanya selalu ya, biar Bunda tetap istiqomah, anak-anak Bunda bisa masuk Muslim, ibu, kakak, dan saudara-saudara Bunda juga bisa mendapat hidayah dan bisa bersama-sama dengan kita semua untuk menjadi Muslim ya. Dan insya Allah suatu saat nanti ada salah satu anak Bunda mungkin yang bisa menjadi santri atau santri ya. Mohon doanya selalu. Saat ini Bunda tinggal di Kota Bukit Tinggi. Allah membawa Bunda ke Bukit Tinggi, dan saat ini Bunda mendirikan Mualaf Center di Kota Bukit Tinggi. Di sana Mualaf Center itu didirikan untuk memfasilitasi rekan-rekan yang mualaf atau yang sudah Muslim yang ingin belajar agama, dan mereka semua bisa kuat dan tetap istiqomah seperti kita ya. Dan apa lagi? Bunda cukup terharu saat ini. Dan sementara ini juga Bunda masih tinggal di Kota Bukit Tinggi, dan mungkin ke depan akan pergi pulang dari Kota Bukit Tinggi. Tapi Bunda berharap adik-adik tetap mendoakan Bunda ya. Dimanapun Bunda tetap berada, Bunda tetap kuat ya, tidak tersesat, tidak murtad apalagi. Bunda pokoknya tetap istiqomah. Demikian perkenalan singkat Bunda. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut boleh ketemu sama Bunda. Dan kalaupun di luar pesantren, kalau ketemu di mana aja jangan segan untuk menegur Bunda ya. Oke. Dan demikian sekali lagi perkenalan kita yang singkat. Selanjutnya Kakak Maya perkenalan mungkin. Habis itu boleh lanjut sampai materi. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Oke, apa kabarnya? Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah. Kita akan berbicara sebenarnya kita ini siapa, ya? Kita ini siapa? Apa peran kita untuk sekitar kita, ya? Supaya apa? Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Tapi sebelum memberi manfaat untuk orang lain, kita harus kenal dulu diri kita sendiri. Oke, kita akan belajar bagaimana peran kita di era modernisasi. Oke, kita mulai siap semuanya. Oke, fokus ya. Next kan. Oke, kakak akan buka dengan satu quote ya. Mengenal diri sendiri jauh lebih sukar atau lebih sulit daripada ingin mengetahui pribadi orang lain. Sebab itu, kenalilah dirimu sebelum mengenal pribadi orang lain. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana peran wanita di era modernisasi. Adik-adik sekalian, kita harus paham kita ini bukan hanya wanita, tapi kita apa? Muslimah. Apa beda wanita dan muslimah? Ada? Ayo, yang berani siapa? Ada? Oke, kakak jelaskan. Muslimah berarti harus ada nilai-nilai Islam yang melekat di diri kita. Semua sikap, tindakan, perilaku harus mencerminkan nilai-nilai Islam. Itu yang membedakan kita dengan wanita yang tidak
tidak muslimah. Adik-adik sekalian, kenal Imam Syafi'i? Imam Hambali? Kenal ya? Sampai sekarang yang lebih kontemporer Ustaz Adi Hidayat, Ustaz siapa lagi? Ustaz Anan, siapa lagi? Hah? Ustaz Hussein. Oke. Semua tokoh-tokoh keren ini dididik siapa? Dididik oleh ibunya. Gampang sekali mau melihat ini sebuah negara bagus atau peradaban di masa depannya itu menjanjikan atau tidak, lihat dari perempuannya hari ini. Jadi kalian ini, ya kita ini bertanggung jawab untuk membangun peradaban ke depannya. Kalau nggak siap-siap, hancurlah peradaban ke depannya. Siapa yang salah? Kita berkontribusi memberi pengaruh buruk terhadap peradaban selanjutnya. Jadinya sebagai muslimah harus siap-siap. Gimana caranya kita bisa membangun peradaban untuk kedepannya jadi lebih baik lagi. Apa yang harus dilakukan? Nah, kita akan bahas sedikit. Next, Kak. Menjadi muslimah haruslah cerdas, karena dari lahirnya akan lahir anak-anak tangguh calon pewaris peradaban Islam. Ya, next. Yang perlu kita ketahui semua, masa muda ada 3 modal penting yang kita miliki yang tidak dimiliki orang tua. Apa aja? Waktu luang, tenaga, dan keingintahuan. Oke, pertama waktu luang. Kita punya waktu luang yang lebih banyak daripada ibu bapak kita yang sekarang sedang bekerja, sedang mengurusi banyak hal, sehingga kita punya waktu lebih banyak untuk belajar, untuk mempersiapkan diri. Ingat, kita hari ini berdasarkan keputusan-keputusan kita di masa lalu. Kita masa depan berdasarkan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan kita di masa sekarang. Jadi kalau kalian memprediksi, aku nanti gimana ya masa depan? Lihat aja sekarang. Kalian sekarang santai-santai atau bergegas untuk mempersiapkan masa depan. Kalau santai-santai, berarti kalian sedang mengorbankan masa depan. Lalu kemudian ada tenaga. Kita sangat mudah, adik-adik sekalian ini sangat banyak tenaganya sehingga lebih mudah untuk mengerjakan sesuatu. Kalau kalian dan orang tua kita gitu ya disuruh hafal Quran, mungkin speednya atau kecepatannya berbeda. Ya nggak? Siapa yang lebih cepat? Iya, karena tenaganya masih kuat, lalu kemudian otaknya masih fresh, masih belum banyak tuntutan, tanggung jawab, sehingga harus dimanfaatkan. Yang terakhir adalah kita punya keingintahuan. Itu karakteristik dari anak muda, jadi harus dimanfaatkan. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkannya hari ini. Udah siap-siap untuk menyambut masa depan? Jadinya kalau kita tidak mempersiapkan sekarang, kita akan tertinggal di masa depan. Ya, next, Kak. Gimana caranya? Nah, ini poin penting kunci bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut era modernisasi. Yang pertama adalah visualisasikan masa depanmu. Yang kedua, kenali kapasitas dirimu. Yang ketiga, refleksikan diri dan bergegaslah. Yang keempat, persiapkan peninggalanmu. Kita akan bahas sedikit satu persatu. Yang pertama apa? Visualisasikan masa depan. Adik-adik sekalian, bayangkan 10 atau 15 tahun ke depan kalian mau jadi apa? Sudah ada yang punya planning? Sudah ada yang punya rencana? Oke, coba boleh angkat tangan siapa yang punya rencana, yang sudah punya gambaran visualisasi masa depannya. Ya, silakan. Yang belakang. Ya. Bismillah. Sebelumnya terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fitri Hendayani, dan insya Allah apa yang akan saya capai ke depannya ialah saya bercita-cita untuk menjadi psikolog, dan insya Allah saya berkeinginan untuk jadi kayak kakak yang bisa membagi ilmu di depan orang-orang semua, yang bisa bertemu orang-orang banyak, orang-orang baru, bertemu orang di tempat baru,
Dan insya Allah usaha yang saya lakukan ialah belajar dengan giat, terus belajar mengenai kepribadian setiap orang yang berbeda-beda, memahami diri saya sendiri dan memahami orang lain. Terima kasih. Oke, kita ambil contoh kakak ini ya. Kita kalau sudah punya cita-cita, kita pakai teknik ini. Apa tekniknya namanya? SMART. S itu spesifik, measurable, terukur, bisa dicapai, realistis dan tepat waktu. Kita ambil contoh. Berarti tadi kakak ini punya cita-cita apa? Jadi psikolog itu spesifik atau belum? Sudah cukup spesifik. Jadi nggak bisa kita bilang cita-citanya dia apa? Jadi orang yang sukses. Sukses dalam bidang apa? Entrepreneur kah? Akademis kah? Apakah? Itu harus spesifik. Lalu kemudian harus terukur. Ya, kita bisa mengukur apakah ini target ini gitu ya bisa dicapai atau tidak. Lalu kemudian ada apa selanjutnya? Accepted atau attainable, bisa dicapai. Pastikan cita-cita itu sesuai jangkauan. Selanjutnya ada apa? Realistis, ya, juga realistik, harus relevan dengan kondisi. Yang terakhir harus ada timeline, tepat waktu. Misalnya saya mau jadi psikolog di usia 23 tahun, contoh misalnya. Saya mau jadi entrepreneur di usia 25 tahun. Karena kalau tidak ada waktu, kita tidak akan tahu udah sampai mana perjalanan kita. Tiba-tiba udah umur 40 tahun, belum jadi apa-apa sesuai dengan target kita. Paham sampai sini? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kakaknya. Masya Allah, keren sekali ya, satu-satu di sini ya. Next kan? Nah, adik-adik sekalian juga harus paham bahwa gak usah insecure kalau ternyata kalian gak pintar di akademik. Gak apa-apa, karena ada banyak potensi atau kecerdasan di dalam diri manusia. Kak, saya lebih suka berkebun, Kak. Saya lebih suka ngata-ngata bunga. Gak apa-apa, itu berarti kalian punya kecerdasan yang lain, gitu ya. Namanya naturalis, gitu ya. Kak, saya lebih suka bergaul atau jumpa orang baru. Saya gak suka hitung-hitungan, tapi kalau disuruh nerima tamu atau kemudian diskusi sama orang baru, saya suka, Kak. Gak apa-apa, berarti kalian punya kecerdasan interpersonal. Jadinya gali apa yang kita punya. Gak usah insecure kalau ranking saya cuma segini. Enggak, kecerdasan bukan hanya akademik. Terakhir, persiapkan apa? Persiapkan peninggalan. Maksudnya apa? Adik-adik sekalian, kita gak lama di dunia ini, ya. Umur manusia berapa sih? Paling banyak 60, 70, 80 ya. Ketika kita meninggal, putuslah semua amal-amal kita, gitu ya. Kecuali ada apa? Ada 3 ya, apa aja? Amal jariah yang bermanfaat dan doa anak soleh ya. Jadi kalau punya cita-cita gitu ya, lalu kemudian langsung eksekusi dan bayangin, ya Allah, ini saya mempersiapkan untuk nanti adik-adik atau anak-anak atau siapapun kalau saya sudah meninggal, mereka bisa tetap memanfaatkan ilmu saya. Sesederhana, saya misalnya buat video bagaimana cara penanganan kekerasan seksual pada anak. Saya buat videonya, saya unggah ke YouTube. Ya, saya sudah meninggal, setiap orang yang akses YouTube itu dan kemudian mendapat insight, oh ternyata gini cara mencegah atau melindungi anak dari kekerasan seksual, pahalanya akan selalu mengalir. Jadinya pikirkan apa yang mau kita tinggalkan, jejak apa yang mau kita tinggalkan ketika kita sudah pergi dari dunia ini. Next. Oke, saya tutup dengan satu statement ya. Jika wanita baik, maka baik pula peradabannya. Dan jika wanitanya rusak, maka rusak pula peradabannya. Oleh karena itu, wanita harus memahami peran serta posisinya dalam panggung peradaban ini. Jadi saya harap kita semua sudah bisa ambil peran kita masing-masing dari sangat kecil supaya membangun peradaban yang jaya, peradaban Islam yang jaya ke depannya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Semoga bermanfaat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang luar biasa tentunya ingin kita ambil inspirasinya dari bunda kita, Bunda Nur Aisyah tentunya. Beliau bersyahadat tanggal 29 Juli 2019 di Masjid Raya Bandung. Beliau berada di keluarga yang taat. Bapak keluarga besar itu pendeta, dan teman-teman itu Kristen yang taat, dan beliau hadir di sini meninggalkan anak-anak beliau berempat orang dan juga keluarga-keluarga beliau. Tentu kisah ini akan menjadi inspirasi kita yang sudah lahir dengan budaya Islam, dan kita tentu ingin mengambil ibrah ini bersama bunda kita, Bunda Aisyah, sampai beliau bersyahadat. Tentu ada kisah-kisahnya, cobaan-cobaan hidup yang sangat luar biasa, tentu dengan pilihan beliau untuk Islam, pilihan untuk bersama di jalan Allah. Tentu banyak sekali ujian-ujiannya, ujian jauh dari keluarga, ujian ditinggalkan oleh teman-teman, ujian harus sendiri di bumi rantau dan lain sebagainya. Tentu kita ingin mengambil inspirasi ini. Kita izin kepada Bunda untuk berbagi inspirasi ini kepada santri-santri kita. Ini kurang lebih sekitar 750 Bunda. Dan anak beliau sekarang usia 9 tahun itu sedang berada di rumah sakit, lagi dirawat di rumah sakit DBD. Kita doakan segera pulih. Kepada Bunda kita persilakan. Masya Allah ya. Sekarang ini boleh lanjut bersama Bunda. Saya ingin berdiri ya, dan saya ingin menyapa adik-adik dari depan. Permisi Ustazah, mohon maaf. Masya Allah, luar biasa banget. Allah itu begitu baik sama Bunda ya, sehingga saat ini diperkenankan untuk hadir bersama dengan anak-anaknya sekalian. Mana tadi yang dari Sulawesi? Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata di pesantren ini pertemuan dari anak-anak Nusantara ya. Ya, Masya Allah banget. Bunda pertama kali seperti yang sudah disampaikan tadi, diberikan hidayah oleh Allah di tahun 2019, tepatnya hari Senin tanggal 29 Juli 2019. Di perjalanan Bunda sejak mengucapkan syahadat begitu luar biasa. Banyak hal yang Bunda jalani, apalagi ketika Bunda mempublikasikan diri sebagai seorang Muslim. Nah, ketika Bunda mempublikasikan diri sebagai seorang Muslim, banyak sekali masalah, tantangan dan rintangan yang Bunda hadapi. Ditinggalkan teman, ditinggalkan saudara, dicaci maki, dianggap memalukan keluarga karena Bunda memilih untuk berada dengan Muslim. Tapi alhamdulillah hingga hari ini Allah memberikan kekuatan buat Bunda. Tapi kekuatan yang Bunda bisa rasakan karena Bunda itu juga meminta kepada Allah di setiap sujud Bunda. Jadi ketika Bunda itu mengalami sebuah masalah, Bunda lari ke atas sajadah. Jadi Bunda saat itu berdoa, ya Allah, aku bersyukur untuk semua yang Engkau izinkan aku alami. Dan aku yakin bahwa di balik setiap masalah, di balik setiap persoalan hidup yang saya alami, pasti Allah punya maksud yang indah dan luar biasa. Dan alhamdulillah ketika Bunda itu mengatakan itu di dalam doa Bunda, di dalam sujud Bunda, Allah menyatakan pertolongannya benar-benar indah pada waktunya. Ya. Pertama kali Bunda itu datang ke Sumatera Barat pada tanggal 2 Mei 2022, dan ketika itu pertama kali juga Bunda memakai hijab. Dan
sejak tanggal itu Bunda sudah tidak pernah lagi membuka hijab. Kalau di Balikpapan, dulunya Bunda domisili di Balikpapan, itu sekali-sekali pakai tapi buka gitu. Tapi sejak tanggal 2 itu hingga saat ini alhamdulillah Bunda sudah tidak pernah membuka hijab lagi. Luar biasa, Allah itu Masya Allah banget. Tapi ketika Bunda memutuskan untuk memakai hijab, disitulah masalah yang berat Bunda alami. Begitu, jadi Bunda alami usaha Bunda ngedrop. Mungkin orang lain berpikir ya, ketika masuk muslim hidupnya enak, dia sudah juga kayak hidupnya akan baik-baik saja. Tapi sebenarnya itu kalau mau dipikir secara manusia itu sangat berat malah yang Bunda rasakan. Jadi Bunda dihianati oleh orang yang sangat Bunda kasihi, yang Bunda harap itu bisa mengimami Bunda, malahan Bunda itu merasakan kekejaman dan fitnahan yang paling menyakitkan dari orang tersebut. Sakit memang katanya anak-anak sekarang ya, pedih memang. Tapi alhamdulillah Allah itu begitu baik, Allah memulihkan satu persatu keberadaan Bunda. Nah, ketika Bunda itu memaksakan diri dalam situasi seperti itu, Bunda memaksakan diri untuk tetap berkata terima kasih ya Allah untuk semua ujian ini. Jadi ternyata kita manusia itu kalau diizinkan berada dalam suatu masalah, kalau kita mau memaksakan diri untuk berkata terima kasih, kita mau memaksakan diri untuk bersyukur, Allah akan menunjukkan kebaikan-kebaikannya, ya. Dan di sini ada saksi perjalanan hidup Bunda, ada Bunda. Jadi Bunda diuji dengan banyak hal yang seperti Bunda katakan tadi. Dan di saat itu Bunda tidak mencari manusia, Bunda tidak mencari orang lain untuk berkeluh kesah, tapi Bunda itu mencari ketenangan di atas sajadah. Dan alhamdulillah wa syukurillah, Allah itu membuat Bunda itu punya ketenangan batin yang luar biasa. Kalau dulu sebelum Bunda ada di Kota Tinggi dan memutuskan memang untuk melakukan atau lebih taat lagi, kalau untuk mencarikan kesenangan dan ketenangan, Bunda itu cari kayak pergi ke restoran-restoran, ke bioskop gitu. Tapi semuanya itu tidak sama sekali membuat hati Bunda tenang, tidak sama sekali membuat hati Bunda itu nyaman. Kalaupun itu cuma sesaat aja, mungkin ada 1 atau 2 jam Bunda merasakan ketenangan. Tapi ketika di bulan Juni 2023 Bunda diuji Allah, dibawa Allah ke dapur ujian, ditempah sejadi-jadinya, menjadikan Bunda itu seolah-olah memang gak punya apa-apa, semuanya diambil sama Allah. Ya, dari orang yang Bunda sayangi, harta dan kekayaan, semuanya semua diambil sama Allah. Tapi ketika Bunda ada di atas sajadah, disitulah Bunda merasakan ketenangan batin, suatu kebahagiaan yang tidak bisa Bunda jelaskan dengan kata-kata. Jadi sesungguhnya kebahagiaan kita seorang muslimah, ketenangan batin kita sebagai seorang muslimah ada di atas sajadah. Gata ketika kita mau mendekatkan diri sama Allah. Jadi bersyukurlah adik-adik yang sudah sejak lahir dikaruniakan Allah sudah berada di muslim ya. Tetap kuat, tetap tegar ya. Jadi Bunda itu mau bilang sama adik-adik, ketika ada masalah yang berat ya, ketika berada di suatu masalah atau ujian yang sangat berat, itu bukan akhir dari kehidupan kita, tapi justru di saat itu adalah waktunya kita untuk lebih mendekatkan diri sama Allah. Jadi semakin berat masalahnya, kita harus semakin kuat berdoa, semakin kuat kita sholat, itu banyak-banyak istighfar ya. Dan Bunda berharap adik-adik nanti
menjadi orang-orang yang tetap kuat ya, bisa menyiarkan agama, karena di luar sana masih banyak keluarga Bunda yang belum beragama Muslim ya. Bunda berharap dengan kebenaran adik-adik dimanapun berada mereka bisa mendapat hidayah ya. Dan mohon doanya sekali lagi buat Bunda biar Bunda tetap istiqomah. Mohon doanya buat anak-anak Bunda biar bisa masuk Muslim. Begitu juga dengan mamahnya Bunda, seluruh keluarga Bunda ya. Dan saat ini anak Bunda lagi dirawat di rumah sakit. Bunda baru dapat kabar kemarin pulang dari sini bahwa anak Bunda lagi dirawat di rumah sakit karena DBD. Jadi sekali lagi mohon doanya buat kami semua, dan juga mohon doanya buat seluruh teman-teman Bunda yang mualaf ya, keluarga kita juga yang mualaf, agar semuanya bisa tetap istiqomah. Ya, sekali lagi terima kasih banyak atas perkenalan waktunya dan doanya buat Bunda dan semuanya. Sampai ketemu di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah kasih 3 penanya bagi anak-anak Ustazah yang penasaran. Ya, siapa yang ingin bertanya? Silakan anak Ustazah yang ingin bertanya, silakan. Ada? Ya 3 saja ya, yang 2 lagi silakan, nanti ada yang mau disiapkan pertanyaannya untuk Bunda yang penasaran. Oke, sebelumnya perkenalkan nama Ana Nisa Aisyah dari kelas 10-15. Ingin bertanya kepada Bunda, apa alasan bisa buat Bunda ingin masuk Islam? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bunda itu memilih untuk masuk Muslim karena pertama kali Bunda itu mendengar teman Bunda yang rajin sekali ngaji. Jadi Bunda pernah kerja di satu tempat di Jakarta, dan ketika saat itu Bunda lagi di hotel dan mendengar dia mengaji. Nah Bunda tuh mendengar ngaji itu jadi tenang banget. Nah suatu saat Bunda pernah bertanya sama beliau, apa sih yang membedakan Islam dengan Kristen? Nah dia saat itu menjelaskan banyak hal, dan akhirnya Bunda tuh berpikir, oh iya ya, kalau Isa Al-Masih itu adalah Allah itu sendiri, kenapa ketika dia dicari oleh pasukan Romawi dan berdoa? Jadi di situ baru Bunda menyadari bahwa oh ternyata Isa Al-Masih itu bukanlah Allah gitu. Jadi itulah yang membuat Bunda memilih untuk masuk agama Islam gitu ya, dan ya, dan alhamdulillah dengan bimbingan Allah, dengan petunjuk Allah, kebenaran demi kebenaran saat ini Bunda mulai dapatkan, dan Bunda masih banyak belajar sekarang membaca Al-Quran dan juga membaca buku-buku ya untuk menaikkan Bunda, dan juga insya Allah nanti bisa menyampaikan atau menyiarkan kepada teman-teman Kristen yang lainnya. Ya, Masya Allah. Terima kasih Miftah. Barakallahu fikum. Tidak terasa anak-anak ustazah semuanya, waktu kita sudah masuk zuhur. Terlalu sebentar kita bertemu sama bunda-bunda kita. Sedikit tadi ustazah cerita sama Bunda Aisyah, maka ustazah simpulkan. Ustazah simpulkan cerita bunda ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 214. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Allah bertanya sama kita, kita sudah pede masuk surga? Apakah kita sudah mengira bahwa kita dijamin surga? Nah, dilanjutkan, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu diberikan cobaan. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan macam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, bilakah datang pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya Allah itu amat dekat. Jadi dari cerita Bunda Aisyah tadi, ketika mulai bersyahadat, maka banyak sekali ujian-ujian yang datang kepada beliau, mulai dari keluarga, mulai dari ekonomi, mulai dari cacian-cacian, mulai dari mematahkan semangat. Sedangkan Bunda Aisyah sekarang sudah berada di jalan Allah. Kemudian kapan datang pertolongan Allah? Allah itu sangat dekat, kan? Ada orang-orang baik yang membantu Bunda Aisyah. Karena itu ada pesan kesimpulan dari diskusi kecil tadi Bunda. Bunda Aisyah tentu punya masa lalu, namun beliau sangat ridho dengan masa lalunya, sehingga hatinya sangat lapang dan Allah bantu dengan hal-hal baik. Allah datangkan hidayah kepada beliau. Tentu ada masa lalu, hidup di keluarga pendeta di agama Kristen dengan masa lalu beliau ridho dengan itu dan beliau masuk dengan Islam. Yang kedua, ketika beliau tadi, kenapa Bunda masuk Islam? Karena yakin bahwa ada kehidupan setelah dunia ini. Karena menatap masa depan, beliau yakin bertawakal kepada Allah bahwa Allah lah satu-satu tujuan terbaik. Ya nak ya, ini pesan buat kita. Ini saya simpulkan ya, ini pesan buat kita semua. Yang ketiga, tentu dengan suatu keputusan banyak orang yang tidak suka. Mungkin anak-anak beliau tidak menerima dengan keputusan beliau. Keluarganya Bunda Aisyah tidak menerima dengan keputusan Bunda Aisyah. Teman-teman dekatnya juga tidak menerima dengan keputusan beliau. Apa yang beliau lakukan? Beliau ikhlas dengan itu. Beliau ikhlas dengan itu. Bukti ikhlasnya apa nak? Jauh dari keluarga, jauh dari anak kondisi lagi sakit, tapi beliau ikhlas. Demi apa? Demi satu cita-cita dengan nyawa Allah. Cita-citanya Allah. Dan hari ini beliau lewati semuanya dengan kesyukuran luar biasa. Bersyukur, lapang hatinya dengan bertemu sama orang-orang terbaik, dengan kehidupan yang baru. Ini pesan yang saya dapatkan dari diskusi singkat dan juga berbaginya Bunda Aisyah. Semoga kita anak-anak ustazah semuanya bisa mengambil hikmah ini. Apa? Yang ketika kita melihat masa lalu, maka kita harus ridho. Ketika kita melihat masa depan, maka kita harus tawakal. Ketika kita melihat masa kini, kita harus bersyukur dan ikhlas. Oke? Mungkin itu closing statement dari ustazah. Terima kasih banyak Bunda Aisyah, Kakak Maya sudah berbagi bersama santri-santri CBS dari berbagai macam penjuru. Jadi setiap Jumat ini kita ada agenda namanya BPI, Bina Pribadi Islam. Waktunya jam 11 sampai jam 12.
Nah, kita alihkan ke kegiatan ini. Biasanya kalau besar ini namanya Forum Anissa, forumnya anak-anak perempuan. Nah, hari ini kedatangan tamu luar biasa, Masya Allah. Jadi kita bersyukur, nah Allah hidayahkan kepada kita Islam dari lahir mungkin insya Allah ya, maka kita jaga keistiqomahan itu. Sedangkan Bunda Aisyah itu di usia berapa Bunda? 37 ya. Kita doakan semoga kita bersama semuanya berkumpul lagi di surga Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.